Halo teman-teman pengunjung Satu Tenda. Bertemu lagi dengan saya di Satu Tenda, channel yang menyediakan informasi seputar traveling ke berbagai tempat di Indonesia dan dunia. Topik kita kali ini masih sama dengan dua topik sebelumnya, yakni seputar dunia touring atau riding. Tapi sebelum kita lanjut, mohon dukungan teman-teman untuk channel Satu Tenda dengan cara subscribe. Setelah menonton, silahkan komen dan share video ini kepada teman-temanmu. Touring jadi salah satu hal yang diimpikan banyak orang. Namun setidaknya hingga sekarang, hanya sedikit orang yang bisa merealisasikannya. Kita percaya bahwa ke depan pasti ada orang lain yang bisa melakukannya, dan bisa jadi salah satu di antara kita. Tapi sebelum kita memutuskan untuk touring, kenali dulu 3 petualang Indonesia yang sudah lebih dulu memulainya. Kita belajar dari mereka, termasuk motivasi yang harus kita jadikan dasar untuk memulai touring. Nah, siapa saja mereka? Hingga sekarang, dunia mencatat Jeffrey Polnaya atau yang biasa disapa Kang JJ adalah pemegang rekor sebagai pengendara motor terjauh nomor 2 sepanjang sejarah dunia dengan total 99 negara. Sementara di Indonesia, ia dinobatkan sebagai orang Indonesia pertama yang keliling dunia naik sepeda motor dan dijuluki Wine Rider. Wow, luar biasa. Pria kelahiran Bandung 59 tahun silam ini pelesiran ke berbagai sudut dunia dengan motor sejak tahun 2006. Serangan terhadap gedung World Trade Center di Amerika pada 11 September 2001 adalah salah satu motivasinya. Kita ingat, usai peristiwa tersebut, Indonesia yang adalah negara Islam terbesar di dunia mendapat nilai merah dari Amerika, juga dunia Barat. Indonesia dicap sebagai negara teroris, dan Kang JJ terpanggil untuk mengubah stigma negatif itu. Total, Kang JJ mendatangi 97 negara untuk mengenalkan Indonesia kepada macam-macam orang. Dan ia menghabiskan 7 tahun di jalan untuk mewujudkan misinya ini. Setelah itu, rupanya Kang JJ belum juga puas. Sejak 28 Oktober 2019 lalu, Kang JJ melakukan touring bertajuk Equator Ride Stitching the World. Perjalanan ini adalah simbolisasi persaudaraan dunia dengan menjahit sabuk tropis dengan melintasi 25 negara yang berada di sepanjang garis ekuator. Negara-negara yang sudah dilintasi sebelum COVID-19 adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, dan Australia. Teman-teman pecinta touring, Kang JJ bisa melakoni petualangan panjang dengan macam-macam kemudahan dan kesulitan ini karena ada misi yang ia perjuangkan. Misi yang sangat mulia itu yakni merajut persaudaraan dunia dan mengubah stigma negatif terhadap Indonesia. Nah, belajar dari Kang JJ, misi touring kamu apa nih? Coba dipikir-pikir lagi ya. Bisa juga berbagi di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling memberi masukan. Kalau Kang JJ ingin mengubah stigma negatif negara lain terhadap Indonesia, maka Mario Irot, peturing yang memberi label Will Story pada petualangannya, membawa misi mengenalkan pariwisata Indonesia kepada dunia. Selain itu, misi budaya dan kemanusiaan juga jadi salah satu konsentrasi Mario. Dalam perjalanannya, Mario Irot bepergian bersama videografer sekaligus kekasihnya, Lilis Handayani. Cerita tentang petualangan Bang Mario dan Mbak Lilis sudah kami ulas di video sebelumnya, dan teman-teman bisa klik link di sudut kiri atas. Atau silakan cek di kolom deskripsi ya. Kembali ke kisah Mario Irot. Misi kemanusiaan yang diusung Mario terlihat jelas pada Will Story sesi 1 dan 2.
Di sesi 1, Mario membawa bantuan amal ke anak-anak di Kamboja. Sementara di sesi 2, Mario mendukung usaha peningkatan minat baca anak-anak di Indonesia Timur dengan menggandeng Taman Baca Pelangi. Sementara misi pariwisata bisa kita saksikan pada video-video yang diunggah di akun media sosial dan websitenya willstoryedv.com. Dengar-dengar, begitu menyelesaikan misi keliling 5 benua, Mario Irot akan menuliskan pengalaman perjalanannya dalam bentuk buku. Ditunggu ya Bang Mario. Nantinya buku itu bisa jadi panduan buat kita-kita nih, yang baru mau mencicil mimpi keliling dunia. Di tempat ketiga ada Bro Stephen Langitan. Usai melanglang buana dengan sepeda motor ke berbagai pelosok Indonesia, termasuk keliling Pulau Borneo, Bro Stephen Langitan mulai menjajal dunia. Pada tahun 2018 lalu, Bro Stephen mengendarai motor seorang diri dari Jakarta hingga London, Inggris. Bro Stephen mulai tarik gas dari Jakarta pada 25 Maret dan tiba di London tepat pada 17 Agustus 2018. Tiba di London, Stephen Langitan langsung mengikuti upacara kemerdekaan RI di KBRI London. Inilah motivasi utama Stephen Langitan, yakni mengibarkan bendera merah putih di London. Dan dalam sejumlah videonya, Bro Stephen berulang kali menegaskan bahwa motivasi atau misi yang ingin dicapai pada setiap touring sangat penting. Misi itulah yang akan membuat kita kuat dan tidak mudah menyerah, meski kita menemui banyak rintangan di jalan. Untuk mengetahui detail perjalanan Bro Stephen Langitan, teman-teman bisa mengunjungi YouTube-nya dengan nama Stephen Langitan atau Motorbikers. Itulah 3 sosok yang bisa kita jadikan idola, motivator, juga panutan sebelum kita memutuskan untuk touring keliling Indonesia atau keliling dunia. Kita bisa belajar dari mereka untuk memurnikan keinginan kita, supaya kita tetap semangat dalam usaha mewujudkan mimpi kita. Terima kasih sudah mampir ke channel Satu Tenda. Silakan subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya.